Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Belum tidak hadir. Dulu kenapa dulu? Sakit dulu. Ada suratnya? Menyusul katanya. Oke, kalau sudah siap, hari ini pembelajaran kita mengenai cerita rakyat. Bentar ini ada dulu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cerita rakyat. Tapi dalam cerita rakyat itu ada beberapa jenisnya. Nah, hari ini kita membahas hanya jenis hikayatnya saja. Kemudian definisi cerita rakyat, ada yang tahu? Cerita rakyat adalah cerita yang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, boleh. Betul. Jadi cerita rakyat itu cerita yang sudah ada sejak pada zaman dahulu dan diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya, jenis cerita rakyat ada beberapa. Yang pertama itu ada fabel. Kalian pasti tahu fabel itu jenis cerita fiksi yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Kemudian yang kedua, hikayat. Hikayat ini mengisahkan keluarga istana, bangsawan, atau orang terkenal. Kemudian mite. Mite itu jenis cerita rakyat yang isinya bercerita tentang dewa-dewi pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi pada masa itu dan mengandung hal-hal aneh yang berbau mistis. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Contohnya itu seperti Nyi Roro Kidul, kemudian Dewi Sri yang menceritakan kalau nggak boleh makan beras itu nanti dewinya nangis. Kemudian ada sage. Sage itu sebuah cerita yang di dalamnya mengandung banyak unsur sejarah atau kejadian yang dianggap atau dipercaya pernah terjadi di masa lampau. Contohnya itu Sampuriang, Malingkundang. Kemudian legenda. Legenda itu berisi cerita asal-usul daerah. Contohnya apa? Pasti kalian tahu. Ya, asal-usul daerah, asal-usul Danau Toba. Kemudian epos, sebuah cerita yang membuat tentang kisah kepahlawanan. Misalnya itu Mahabharata, kemudian Ramayana. Selanjutnya kita ke pengertian hikayat. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya hakka. Mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun orang-orang terkenal. Hikayat itu lebih menonjolkan kepada penceritaan yang berisi tentang kemustahilan, kesaktian para tokoh-tokohnya, seperti itu. Nah, kemudian hikayat tersebut mulai berkembang pada masa mulai klasik, sehingga banyak kata-kata yang ada di dalam cerita hikayat itu mengandung bahasa Melayu yang susah untuk dipahami oleh pembacanya. Kemudian ada ciri atau karakteristik teks hikayat. Yang pertama itu mengandung hal-hal yang bersifat kemustahilan atau pralogis. Pralogis itu berarti tidak masuk akal. Karena apa? Karena hikayat dibuat pada zaman dahulu dan di mana nenek moyang kita masih minim pengetahuannya dan masih terbatas. Yang kedua itu menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, ketika kita membaca hikayat, pasti kita akan menemukan kata-kata yang menunjukkan bahwa tokoh utamanya itu memiliki kesaktian. Misalnya ada tokoh utamanya itu berjalan di atas air. Nah, hebat banget kan? Kita bisa sekarang berjalan di atas air, tapi kita harus naik perahu terlebih dahulu. Kemudian ada lagi tokoh utamanya itu menunjukkan kalau dia bisa terbang. Gitu. Hebat banget dia bisa terbang. Kemudian yang ketiga bersifat istana sentris. Di sini ada kata istana, sentris, sentral. Istana sentris itu ceritanya berpusat pada kerajaan. Ceritanya itu berlatar belakang kerajaan, di mana ceritanya itu mengagungkan raja-raja. Kemudian yang keempat itu bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya, karena si hikayat ini dari
merupakan jenis karya sastra lama yang dimana cenderung kebenarannya itu belum bisa dibuktikan dan tidak bisa menyebutkan siapa itu pengarangnya. Kemudian yang kelima itu memiliki nilai kehidupan. Jadi dalam cerita hikayat ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil di dalamnya. Kemudian menggunakan banyak bahasa arkais atau klise. Bahasa yang jarang sekali digunakan pada karya sastra sekarang. Karena kata arkais atau klise itu adalah kata yang dimana menjadi kata tambahan saja. Misalnya alkisah, konon katanya, syahdan, hatta, seperti itu. Yang selanjutnya ada unsur hikayat. Nah, unsur hikayat ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita, contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam unsur intrinsik ini ada berapa nih ya? Ada 5. Ada tema, amanat, tokoh, dan penokohan, alur, latar, atau setting. Unsur ekstrinsik ini pasti kalian sudah tahu, yaitu sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama itu ada nilai religi. Nilai religi itu nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian nilai moral. Nilai moral itu nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, kemudian perilaku, tata susila. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kemasyarakatan, nilai sosial. Ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ada nilai estetika. Yang kita tahu estetika itu keindahan estetik, ya berarti nilai yang berkaitan dengan nilai seni dan keindahan. Kemudian ada nilai edukasi, yaitu berkaitan dengan nilai pendidikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh hikayat. Kalian nanti membagi beberapa kelompok. Kelompoknya silakan kalian tentukan sendiri. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau untuk contoh hikayat bersifat istana sentris itu seperti apa ya contohnya? Tadi kerajaan-kerajaan, kalau itu contohnya seperti apa? Ya, jadi contoh yang bersifat istana sentris itu misalnya contoh hikayat Bunga Kuning, di mana ceritanya itu seorang raja yang memiliki 10 putri yang diberi macam-macam nama warna. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya lagi kepada kalian. Kenapa sih kita harus mempelajari hikayat? Ibu akan menampilkan sebuah video yang berjudul Hikayat Angklung. Pada suatu kala, terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hamzah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekir. Mereka semua tinggal di hutan Bangka. Pada suatu hari, mereka berlima berjalan-jalan di bukit
kalian silakan berdiskusi untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dan unsur-unsur implikitnya dan intisari dari cerita tersebut. Silakan kalian berdiskusi. Apakah sudah selesai semuanya? Belum. Kalau belum, kita lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah habis. Jadi sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan hari ini. Silakan Hasan. Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini apa aja sih yang kamu dapat? Kesimpulannya yaitu kita perlu mempelajari hikayat karena hikayat merupakan warisan budaya. Selain itu, hikayat memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Kita bisa mengetahui karakteristik teks hikayat dengan teks yang lainnya. Salah satunya bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk sampai ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya,